Splash tahun 2009 adalah sebuah film horor fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Vincenzo Natali, dibintangi oleh Adrien Brody sebagai Clive Nichol, Sarah Polley sebagai Elsa Cash, dan Delphine Senias sebagai Dren yang menjadi korban eksperimen. Film ini menceritakan tentang sepasang ilmuwan yang sedang bereksperimen dengan mencampurkan berbagai macam DNA hewan untuk menciptakan spesies baru. Tidak puas dengan keberhasilan tersebut, secara diam-diam mereka berdua mencampurkan DNA itu dengan DNA manusia, guna menciptakan spesies baru yang lain. Akan seperti apakah spesies yang baru tersebut? Daripada banyak spoiler di awal, skui langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Everybody clear. I've got the paddles. Okay. All clear. Clear. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Clive Nichol dan Elsa Cash. Mereka ini merupakan ilmuwan ahli genetika yang dimana mereka sedang melihat keadaan makhluk ciptaannya. Makhluk tersebut berjenis kelamin perempuan yang dibuat khusus untuk menemani makhluk ciptaan sebelumnya. Pada suatu hari, dua makhluk yang diciptakan mereka akhirnya saling jatuh cinta dan melakukan kegiatan pembuahan. Melihat eksperimennya telah berhasil, Clive dan Elsa pun langsung mempresentasikan makhluk eksperimennya tersebut. Namun sayangnya pengajuan mereka tidak disetujui oleh atasannya. And as you know, Ginger. Our lab has combined the DNA from a variety of species applied to the most sophisticated ones. You don't know? Is that since the birth of Fred? Human beings splicing facilities and Fred reproduces human hunting. Karena pengajuan mereka ditolak, Clive dan Elsa akhirnya memutuskan untuk membuat eksperimen sendiri yang sifatnya ilegal. Clive dan Elsa pun mulai menambahkan DNA manusia ke DNA binatang hybrid. Lalu Elsa dan Clive membawa hasil DNA yang sudah disatukan tersebut ke ruangan mereka. Setelah itu mereka pun mulai melakukan pengkloningan untuk menghasilkan embrio yang lebih kuat. Jadi teman-teman, istilah cloning di dalam biologi adalah suatu upaya dengan tujuan untuk membuat duplikat dari suatu organisme melalui proses aseksual, atau dengan makna lain membuat penggandaan dari suatu makhluk hidup dengan cara aseksual. Di sini Elsa terlihat lebih sangat antusias untuk bereksperimen. Namun berbeda dengan Clive, dia lebih was-was dengan tindakan yang mereka lakukan. Setelah kegiatan pengkloningan mereka selesai, Elsa mencoba mencatat semua data yang dibutuhkan sambil melihat perkembangan makhluk eksperimennya tersebut. Adegan berpindah di apartemennya Elsa. Elsa berbicara kepada Clive bahwa dia ingin pindah dari apartemennya. Tapi Clive menolaknya karena dia merasa sudah nyaman tinggal di sana. Ketika mereka sedang mengobrol, Clive dan Elsa mendapat kabar bahwa telah terjadi sesuatu di lab mereka, di mana makhluk yang mereka ciptakan akan segera lahir. Namun di sana terjadi sebuah kebocoran pada tabungnya, dan hal itu tentu saja membuat Elsa harus membantu makhluk ciptaannya itu untuk lahir secara manual. Elsa pun mencoba untuk memasukkan tangannya, tapi kejadian tak terduga, tangannya malah digigit. Dengan panik, Clive langsung mengeluarkan makhluk itu dengan memecahkan kaca tabungnya. Elsa yang terkena gigitan makhluk tersebut pun akhirnya malah kejang-kejang. Untungnya dengan cepat, Clive pun langsung menyuntikkan obat penawar ke tubuh Elsa, sehingga membuat Elsa tidak mengalami keracunan yang lebih berkelanjutan. Di keesokan harinya, ketika mereka masuk ke dalam lab, ternyata makhluk itu telah lahir dan hanya meninggalkan cangkang kosong. Elsa pun mencari-cari keberadaan makhluk tersebut. Namun tiba-tiba saja makhluk itu berada di belakang Elsa yang membuat dia jadi terkejut. Tapi dengan tenang, Elsa perlahan-lahan membuka masker di wajahnya dan mencoba untuk berkenalan dengan makhluk ciptaannya itu. Sementara itu, Clive yang takut terjadi sesuatu pada istrinya langsung menyuruh Elsa untuk keluar dari ruangan tersebut. Kemudian mereka membius makhluk itu hingga pingsan untuk mempelajari lebih dalam tentang makhluk tersebut.
Di sini Clive terlihat hanya ingin membunuh makhluk tersebut karena ia merasa makhluk itu akan sangat berbahaya bagi manusia. Tapi lagi-lagi Elsa menghalanginya dan menjelaskan bahwa pembelahan sel makhluk itu sangatlah cepat sehingga menandakan makhluk itu akan cepat tumbuh besar dan tumbuh dewasa. Clive yang tidak terima dengan penjelasan Elsa akhirnya mencoba untuk memeriksa makhluk tersebut. Lalu adiknya yang bernama Gavin menjelaskan bahwa kadar estrogen dalam tubuh makhluk itu sangatlah rendah. Jadi teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan estrogen adalah sebutan untuk sekelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksinya. Hormon ini sebenarnya tidak hanya diproduksi dalam tubuh wanita, tapi juga terdapat dalam tubuh pria dengan kadar yang jauh lebih rendah. Lanjut. Clive pun terlihat sangat khawatir karena dia sedang menciptakan makhluk lain selain makhluk hybrid yang ia buat di awal film. Adegan berpindah di mana Elsa terlihat sedang mengajari makhluk itu untuk membaca dan belajar tentang kehidupan. Makhluk itu sendiri diberi nama Dren. Beberapa saat kemudian, Clive pun datang dan memberitahu Elsa jika esok harilah mereka akan direnovasi. Dan Elsa harus sesegera mungkin bisa menyembunyikan Dren agar rahasia mereka tidak terbongkar. Ternyata perdebatan Elsa dan Clive terdengar oleh Gavin yang membuatnya penasaran dan masuk ke dalam lab tersebut. Ketika Gavin masuk ke dalam lab, tiba-tiba Dren menyerangnya dan hampir saja membunuh Gavin. Beruntung Elsa dan Clive menenangkan Dren dan langsung menyembunyikannya di sebuah ruangan yang ada di bawah tanah. Namun tiba-tiba sesampainya di sana, Dren muntah-muntah dan jatuh sakit. Suhu badannya pun mencapai 155 derajat Celcius. Dan hal itu membuat mereka panik dan mencari cara untuk mengatasinya. Di sini Elsa memiliki ide untuk merendam badan Dren di sebuah bak untuk menurunkan suhu badannya. Namun itu semua sia-sia. Tidak berdampak apa-apa ke tubuh Dren. Di sini Clive yang sudah pasrah lalu mencoba menenggelamkan seluruh tubuhnya Dren. Namun tiba-tiba sedikit demi sedikit Dren bernafas di dalam air itu, yang menandakan ternyata Dren bernafas dengan menggunakan dua alat pernafasan, yaitu dengan paru-paru dan insang. Yang itu artinya Dren merupakan makhluk amfibi. Di keesokan harinya, Joan memperkenalkan Clive dan Elsa sebagai ilmuwan penggabungan ahli genetik yang mampu menciptakan makhluk hybrid untuk pertama kalinya. Splice Masters Extraordinaire. I will present to you the minds of Nicoli and Elsa Cast. Di sana, Elsa dan Clive pun segera membuka dinding pembatas makhluk ciptaannya. Namun sayangnya makhluk tersebut malah saling menyerang satu sama lain, yang membuat acara itu menjadi hancur berantakan. Nature's timeless story of love values, like Adam and Eve. Di sana Elsa dan Clive pun baru menyadari dan menjelaskan bahwa makhluk tersebut mengalami perubahan hormon dari hormon wanita menjadi hormon pria, sehingga hal itu membuat kedua makhluk tersebut bertengkar dan mencoba saling membunuh satu sama lain. Clearly, two males caged together. Scene berpindah di mana kini keberadaan Dren sudah diketahui oleh orang-orang, yang pada akhirnya Elsa pun membawa dan mengungsikan Dren ke rumah ibunya yang sudah lama meninggal. Dren yang tidak begitu menyukai tempat barunya langsung kabur dan menjauh dari rumah tersebut. Di saat ditemukan, ternyata Dren terlihat sedang memakan kelinci secara hidup-hidup. Lalu Clive dan Elsa langsung membawa Dren pulang ke rumahnya. Namun anehnya, setelah sampai di rumah, sifat Dren tiba-tiba berubah menjadi sangat agresif, sampai-sampai lompat-lompat ke dalam kolam berenang. Hal tersebut tentu saja membuat Elsa sangat kewalahan karena sekarang Dren sangatlah susah untuk diatur. Elsa pun memutuskan untuk mengikat Dren karena ia telah menyimpulkan bahwa sekarang sifat manusiawi di tubuh Dren sudah mulai menghilang. Kemudian Elsa terpaksa memotong ekor Dren dan mengambil protein yang ada di dalam tubuhnya untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut.
Di sisi lain, Clive yang melihat hal itu mulai merasa kasihan dengan Dren karena sekarang Dren diperlakukan kurang baik oleh Elsa. Any closer to finding the protein? Adegan berpindah di mana keesokan harinya, Clive pun berencana untuk melihat keadaan Dren. Namun tiba-tiba saja Clive langsung dicium oleh Dren. Awalnya Clive menolak dan memberitahu Dren agar tidak boleh berbuat seperti ini lagi. Tapi mungkin karena sudah lama tidak diberi jatah oleh istrinya, akhirnya dia terbujuk rayuan Dren dan bercocok tanamlah mereka. Ketika sedang asik-asik bercocok tanam, tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah si Elsa dan melihat adegan tersebut. Elsa yang shock dengan apa yang dilihatnya, langsung berlari ke rumah dan memutuskan untuk pulang. Clive mengejarnya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Clive justru marah-marah dan mengatakan ini semua terjadi gara-gara Elsa yang sangat berambisi dari awal dengan eksperimen tersebut. Setelah terjadi perdebatan, mereka pun sepakat untuk melakukan mengakhiri eksperimen itu. Elsa dan Clive pun mendatangi tempat Dren. Namun sayangnya, Dren telah sekarat dan akhirnya dia meninggal. Setelah dikuburkan, William datang untuk melihat mayat Dren karena dia ingin mengambil protein dari dalam tubuhnya Dren. Tiba-tiba terjadi kejadian aneh di sana, yang mana Dren hidup lagi dan langsung menyeret tubuh William. Ternyata Dren telah mengalami perubahan hormon, sama persis dengan makhluk hybrid sebelumnya. Sementara itu Elsa mencoba terus berlari dari kejaran Dren. Namun naasnya Elsa terjatuh dan berhasil ditangkap dan diperkosa oleh makhluk sosok Dren tersebut. Clive yang melihat hal itu langsung menusuk kayu ke punggung Dren. Namun Dren yang belum mati langsung menusuk badan Clive dengan ekornya hingga Clive pun tewas di tempat. Di saat Dren lengah, Elsa mengambil batu besar dan langsung memukul Dren sehingga dia tewas seketika. Di akhir film, Elsa terlihat di kantor kepala perusahaan farmasi dan diberikan sejumlah uang untuk menutup mulut dan melanjutkan percobaan ke tahap berikutnya. Kepala perusahaan kemudian berterima kasih kepada Elsa atas resiko pribadi yang ia jalani. Elsa berdiri dan terlihat hamil, dan kemungkinan besar dia telah mengandung anak dari Dren. Dan kini film pun selesai. Just put an end to it and nobody would blame you if you didn't do this.